Saudaraku semuanya dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan kami, Renungan Kristen Wong GKJW. Baiklah, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, menghayatinya dan belajar bersama-sama agar firman itu mampu menguatkan kita semua dalam menghadapi kenyataan hidup yang ada ini. Baiklah, kita kembali lagi, kita berdoa sebentar. Setelah itu kita puji Tuhan sebentar. Setelah itu kita renungkan firman Tuhan dan kita hayati bersama makna dari firman itu agar mampu menguatkan hati dan pikiran kita, iman dan pengharapan kita tetap satu setia di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa sejenak. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami sujud kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu yang sudah kami rasakan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari melalui usaha dan pekerjaan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan, terima kasih. Begitu juga tentunya dosa, kesalahan, dan kekeliruan kami yang terselip di dalam hidup ini, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik yang kami lakukan terhadap orang tua kami, terhadap suami, istri kami, terhadap anak-anak kami, terhadap tetangga kami, bahkan yang kami lakukan langsung kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mohon pengampunan daripada-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kiranya firman yang akan kami dengarkan bersama ini boleh menguatkan hati dan pikiran kami, boleh menguatkan iman dan pengharapan kami, agar kami tetap setia dan tetap kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun di dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu doa ini kami serahkan. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang berbahagia, baiklah kita sebentar memuji Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Kita pujikan bersama-sama, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kita berkeyakinan bersama, kita bertekad bersama, ikut Yesus dalam susah, senang, duka, dan lara. Karena di dalam Yesus ada penghiburan, di dalam Yesus ada penguatan, di dalam Yesus ada keselamatan. Baiklah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan membuka Alkitabnya, untuk kita renungkan bersama, yaitu dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, yaitu Pengkhotbah. Dari Perjanjian Lama, Pengkhotbah 4, kita buka bareng-bareng Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4, kita baca ayat 9 sampai dengan 12. Saya ulangi, Pengkhotbah 4, ayat 9 sampai dengan 12. Saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh,
yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat, saya ulangi, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Berbahagialah buat kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, menghayatinya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini kami beri judul yaitu suatu kebudayaan kebanyakan orang Jawa yang kami ingin angkat, yaitu gotong royong anti doyong. Yang artinya kalau kita mau hidup bergotong royong, tentu hidup dan kehidupan kita ini tak akan pernah digoyahkan. Oleh karena itu kami sengaja mengangkat tema ini, yaitu gotong royong anti doyong, yang bacaannya sudah kita baca bareng-bareng tadi, yaitu dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12. Saudaraku yang berbahagia, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman sekarang ini adalah zaman yang serba cepat begitu. Informasinya serba cepat, semua serba digitalisasi. Orang seakan-akan mementingkan kepentingan sendiri, tidak mau tahu-menau dengan satu dengan yang lain. Karena hidup mereka adalah hidup yang berindividualistis. Dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Bahkan di kota-kota besar, saudaraku, banyak kita tahu bahwa kita mengetahui bersama di kota-kota besar banyak tetangga satu dengan yang lain pun tidak saling mengenal. Di samping rumah sendiri pun di kota-kota besar juga jarang mereka mengenal, karena bahkan rumahnya sendiri tertutup. Sehingga mereka seakan-akan tidak mempedulikan satu dengan yang lain. Itulah kenyataan hidup di era serba digitalisasi saat ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, yaitu berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah. Di dalam bacaan kita tadi mengatakan begitu, Pengkhotbah 4 ayat 9. Saya ulangi, berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah baik dalam jerih payahnya. Saudaraku yang berbahagia, ini adalah dasar semangat kita untuk hidup bergotong royong. Dalam bahasa yang sederhana saja, bahwa gotong royong itu berarti bekerja sama begitu. Itu adalah bahasa yang sederhana, bahwa gotong royong adalah hidup kerjasama, hidup saling membutuhkan, hidup saling menopang. Itu yang artinya begitu. Dan tema kita saat ini adalah menegaskan kembali gotong royong anti doyong. Yang artinya kalau kita mau bekerja sama satu dengan yang lain, kalau kita mau saling membantu satu dengan yang lain, kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kalau kita saling memberi satu dengan yang lain, kalau kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, tentu hidup kita akan menjadi kuat, menjadi kokoh, dan takkan bisa digoyahkan. Itulah harapan kita. Dan harapan kita untuk hidup bergotong royong agar tidak doyong begitu. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan juga mengendaki agar hidup setiap umatnya tidak doyong. Hidup setiap umatnya kokoh. Hidup setiap umatnya satu tujuan, satu iman, dan satu pengharapan di dalam diri Yesus Kristus. Gotong royong ini adalah rencana Allah, saudara. Gotong royong ini adalah rencana Tuhan dari awal. Tuhan sudah mengatakan. Di dalam awal-awal penciptaannya Tuhan berkata, Allah sudah menanamkan semangat kebersamaan itu di awal penciptaan itu. Coba kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 18. Di sana mengatakan, Tuhan berfirman, baiklah. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri.
Tidak baik bahwa manusia itu hidup seorang diri. Dengan demikian Allah ini tahu bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan demikian Allah tahu bahwa manusia itu seharusnya hidup saling mengasihi. Tuhan itu tahu bahwa manusia ini seharusnya hidup saling tolong-menolong. Bukan saling membenci, bukan saling tidak tahu menahu, bukan saling acuh tak acuh. Akan tapi Tuhan mengendaki dari awal penciptaan itu, Tuhan mengendaki agar manusia hidup saling tolong menolong. Yang artinya tentu itu hidup bergotong royong. Dan ini mempunyai suatu makna yang luas bahwa Tuhan tahu bila manusia itu tidak mau hidup bergotong royong, bila seseorang itu tidak mau hidup saling tolong menolong, bila seseorang itu tidak mau hidup saling peduli satu dengan yang lain, hidupnya itu rapuh. Hidupnya itu akan goyah. Karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang paling kuat. Oleh karena itu Tuhan tahu bahwa setiap kehidupan manusia harus tolong menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari gotong royong itu adalah saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Apabila seorang yang jatuh, yang lain tentu dapat menolong. Itulah di dalam Pengkhotbah 4 ayat 10 dikatakan. Apabila seorang jatuh, yang lain tentu dapat menolong. Dalam kehidupan kita hari lepas hari tidak ada yang selalu kuat. Dalam kehidupan kita hari lepas hari tidak ada orang yang selalu super, tidak ada. Tidak ada satu orang di dunia ini yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada. Saya ulang lagi, tidak ada di dunia ini orang yang paling kuat. Tidak ada di dunia ini orang yang mampu hidup dengan dirinya sendiri. Semua membutuhkan orang lain. Itulah tujuannya harus hidup bergotong royong agar hidupnya tidak digoyahkan dan tentu tidak doyong. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga di dalam lingkungan kita berjemaat. Tidak bisa dikatakan jemaat kalau hanya seorang diri. Oleh karena itu ada berjemaat. Kehidupan berjemaat. Di dalam jemaat harus saling mengasihi, harus saling bergotong royong. Begitu juga di dalam berpelayanan. Tidak bisa melakukan tugas pelayanan itu sendiri. Perlu penetua diaken. Di dalam penetua diaken juga memerlukan kerjasama yang baik agar pelayanannya tidak goyah. Satu dengan yang lain saling mengingatkan, saling menutupi, saling melengkapi. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingat saudaraku dikasihi Tuhan. Pada awalnya manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan harus bergotong royong satu dengan yang lain. Oleh karena itu juga diciptakan antara perempuan dan juga laki-laki dengan tujuan agar mereka mampu bergotong royong, mampu bekerja sama untuk menciptakan satu harapan, satu kasih, dan satu iman. Itu yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang berbahagia dan senantiasa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama ingat firman Tuhan. Bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan agar kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Karena Tuhan pada awalnya menciptakan satu orang dan dicarikan tempat gunanya. Agar kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Karena ingat, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang paling kuat. Dan di dunia ini tidak satu orang pun yang tidak membutuhkan orang lain. Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas pelayanannya pun membutuhkan para muridnya. Untuk menjalankan tugas pelayanan itu, para murid juga perlu bekerja sama. Agar misi dan visi Yesus Kristus itu bisa tercapai dengan baik. Begitu juga dengan jemaat. Memerlukan sebuah koordinasi dan kerjasama yang baik. Karena di dalam jemaat itu tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tidak ada satu orang pun yang paling kuat. Tidak ada satu orang pun yang paling benar. Semua harus saling melengkapi. Semua harus saling kerjasama. Agar tercipta suatu jemaat yang tangguh dan kokoh. Dan tidak
digoyangkan oleh apapun. Persoalan akan terjadi. Di dalam setiap organisasi persoalan akan terjadi. Akan tetapi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, persoalan akan bisa teratasi. Sudah dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan bareng-bareng, kita renungkan bersama bahwa berdua bekerja sama itu adalah lebih baik daripada sendirian. Oleh karena itu, berdasarkan firman Tuhan, marilah kita bergotong royong satu dengan yang lain agar hidup kita tak akan doyong. Tetap setia, ikut Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara saat ini sampai Maranatha. Amin.